Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terkait adanya kegiatan uji kompetensi perpindahan ke dalam jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta tahun 2023. Nama saya Rahman, pangkat dan golongan penata muda 3A. Jabatan Staf Operasional Tingkat Ahli, tempat tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang kami laksanakan di saat bertugas. Masuk. Selamat siang, Komandan. Siap, silakan. Silakan. Izin melaporkan hasil kegiatan patroli yang kami laksanakan pada hari ini. Kami menemukan pelanggaran yang terdapat di sepanjang Jalan Teluk Gong Raya, kurang lebih 15 sampai 20 pedagang kaki lima masih berjualan di bahu jalan dan trotoar. Dan yang sementara kami lakukan adalah menghimbau serta sosialisasi terhadap mereka untuk tidak berjualan di bahu jalan dan trotoar. Dan kami mohon arahan lebih lanjut dari Komandan. Siap, saya terima laporannya. Untuk tindak lanjutnya nanti kalian menginstruksikan, ngajak anggota, berikan himbauan kepada mereka agar mereka tidak melakukan pelanggaran atau berjualan di tempat tersebut. Oke, nanti kalian berikan surat himbauan berbentuk lisan dulu. 3 hari kalian berikan himbauan tersebut. Silakan dikerjakan, tapi dengan cara humanis. Selamat siang, Bapak. Ya, siang Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, Kami datang ke sini ya, karena kami melihat Bapak berjualan di trotoar. Ya, sedangkan trotoar ini kan bukan untuk berjualan, ya Pak, tapi untuk berjalan kaki. Jadi Bapak kami anggap telah melanggar peraturan daerah yaitu Perda 8 tahun 2007. Nah, di mana dikatakan bahwa setiap orang dilarang berjualan atau berdagang di trotoar, bahu jalan, ya, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Maka dengan itu kami akan memberikan sanksi peringatan untuk Bapak. Ya, kita akan memberikan surat peringatan ini, ya, bahwa Bapak telah melakukan pelanggaran. ada jualan dulu dan aman. Ya, Pak, Bapak memang sudah lama di sini, tapi kita hanya bisa nanti mengarahkan Bapak bahwa Bapak silakan juga kecamatan, ya, untuk datang ke kantor UMKM, ya, UMKM, ya silakan nanti di sana akan diberikan petunjuk Bapak yang enak nanti berjualan di mana, ya. Solusinya sementara itu Pak. Ya. Ada solusinya yaitu dari UMKM akan diberikan mungkin tempat, ya, dicarikan tempat untuk dapat berjualan yang lebih aman. Ya. Jadi sementara ini karena di sini memang tidak boleh untuk berjualan, ya terpaksa kami memberikan sanksi, ya, teguran untuk Bapak. Ya, boleh kita lihat KTP-nya Pak. Ini atas nama Bapak ya. Ya, Oke, Bapak, ya, kami sementara ini kita catat dulu ya Pak ya. Ini pegang sama Bapak, ya, ini sebagai bukti Bapak. Masuk. Selamat malam. Izin Komandan, menghadap.
Belum berkabar. Ya, saya dari Satpol PP Kecamatan Penjaringan izin menghadap kepada komandan sesuai dengan instruksi dari pimpinan kami untuk memohon bantuan personil untuk kegiatan penertiban esok hari di Jalan Tanah Pasir, Kelurahan Penjaringan, tepatnya di RW 13. Jadi kami datang ke sini untuk menyampaikan surat dari pimpinan kami untuk bantuan personilnya esok hari. Ya. Bang, kita terima. Ya, silakan masuk Pak. Izin Pak. Ya. Kan? Terima kasih Bapak telah datang ke kantor kami. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak, bahwa kami melihat ya, dan juga langsung menyaksikan Bapak ya, berjualan di trotoar di Jalan Lead Johnson. Dan ini sangat vital, Pak, membahayakan orang untuk karena Bapak berjualan di trotoar itu. Trotoar ini bukan untuk pedagang. Ya. Gimana Pak? Ininya mau dagang di mana Pak? Ya, Nggak Kami- makan Pak. iya betul Pak. Kami tidak melarang Bapak untuk berjualan. Kami tanya dulu, kira-kira berapa jumlah pedagang di situ, Pak? Pak, ya Pak. Kira-kira sekitar 4-5 orang loh Pak. 4-5 orang ya, Pak ya. Buat perut Pak, buat perut. Iya betul Pak. Memang kami juga. Anak 5. Ya memang betul Pak ya. Kami tidak melarang. Pokoknya intinya kami tidak melarang bahwa Bapak berjualan di mana saja ya kan. Tetapi karena ini sudah aturan dari peraturan daerah pada 8 tahun 2007 ini bahwa dilarang untuk berjualan di trotoar Pak. Ya. Kami hanya bisa mengarahkan Bapak. Silakan Bapak datang ke UMKM ke kecamatan. Jadi sama UMKM itu Bapak akan diarahkan mungkin untuk berusaha di tempat yang lebih aman. Ya. Sementara ini karena Bapak sudah melanggar maka kami akan mengenakan kepada Bapak yaitu tindak pidana ringan atau berita acara tindak pidana ringan. Ya. Ya. Tadi kami sudah menyita barang Bapak. Ya, yaitu dan menyita barang Bapak beserta KTP Bapak kan kita ambil untuk didata ya Pak. Jadi nanti kami arahkan Bapak untuk datang ke pengadilan. Ya setelah kami catat ya kami BAP ini Bapak silakan datang ke pengadilan Jakarta Utara untuk mengikuti sidang di piring. Ya. Nanti di sidang di piring tersebut akan ditentukan untuk denda jumlahnya. Iya, karena ini sudah aturannya Pak ya. Jadi ya kami hanya memberikan solusi aja tadi, yaitu silakan ke UMKM. Siapa tahu di UMKM, ya nanti insya Allah kita akan bantu juga. Ya, karena Satpol PP ini kan hanya kalau cara ini mah kami selaku penegak perda. Ya. Mencarikan solusi Bapak berjualan di mana kan kita harus melalui koordinasi dengan instansi-instansi lain. Tidak mungkin hanya Satpol PP saja. Ya. Gimana Bapak mengerti Pak? Iya. Ya Pak. Ya. Nggak datang hari ini Pak saya ini. Iya. Jadi Bapak sudah siap untuk datang ke pengadilan negeri ya Jakarta Utara ya. Nanti hari Selasa ya Pak ya. Ya, oke. Kita catat dulu nih KTP-nya ya, nama ininya ya. Jadi nanti silakan untuk Bapak ya, untuk hari Selasa datang ke pengadilan negeri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Satpol PP dari Kecamatan Penjaringan ya, dan juga didampingi dari Satpol PP
tingkat kota administrasi Jakarta Utara serta Satpol PP dari Kelurahan Pejagalan sengaja mengundang rekan-rekan semuanya, ya, rekan-rekan ASN untuk ya setidaknya begitu kan, kita ingin sosialisasi tentang peraturan daerah, yaitu Perda, ya, peraturan daerah Perda 8 tahun 2007. Yang mana kita ketahui ya, untuk Perda 8 tahun 2007 ini, kenapa katanya Perda 8 ini sebagai acuan ya, untuk kita semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya. Karena di Perda 8 ini semuanya mencakup ya tentang aturan-aturan hukum ya, bagi diri kita ya, ASN semuanya nih ada mencakup di situ ya. Dan juga tentang tertib-tertib lainnya, yaitu tentang ketertiban umum. Ya. Di apa sih Satpol PP itu? Ya, tugas dan wewenang Satpol PP itu. Ya. Satpol PP itu kan banyak terkait ya dengan peraturan daerah ini, yaitu sebagai penegak ya Perda dan Perkada ya, dan juga menyelenggarakan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat ya. Jadi Linmas pun di bawah naungan kita ya, yaitu di bawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja. Maka itu Satpol PP ingin agar masyarakat ataupun semua ASN gitu ya, mengetahui tentang tugas-tugas Satpol PP tersebut. Jadi jangan hanya image-nya itu bahwa Satpol PP ini hanya penertiban, gusuran kan gitu. Ya. Jadi kita ingin mengetahui bahwa Satpol PP tidak seperti itu. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin gitu kan. Memang kebijakan ini kan ada yang menguntungkan, ada yang memang mungkin secara sepihak kayak merugikan gitu, padahal itu enggak, karena itu buat kemaslahatan semua warga masyarakat yang khususnya ada di DKI Jakarta. Jadi izin untuk rekan-rekan semuanya ASN ya tentang ketertiban ini ya, seperti kita tertib jalan dan angkutan jalan serta tertib berlalu lintas ya. Terus tertib berusaha, itu semuanya ada di Perda 8 ya. Seperti apa kita misalnya jalan kaki nih di trotoar nih ya, kita misalnya kita berjalan kaki di trotoar, yang harus kan di trotoar itu memang kewajiban kita untuk berjalan kaki ya. Kalau misalnya ada pedagang di trotoar tersebut ya, coba apa kita enggak ya sebagai pejalan kaki enggak ngegerunda gitu kan, kalau kita jalan di di bahu jalan kesenggol kendaraan, yang disalahkan siapa gitu. Bisa menuntut tuh ke Satpol PP kan, kalau misalnya Satpol PP-nya tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap para pelanggar tersebut ya. Itu mungkin yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Rizal untuk ketentuan selanjutnya ya. Satuan Polisi Pamong Praja, regulasi yang dibuat oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Nah, mengapa Satpol PP itu terbit? Acuannya adalah yang Perda 8 ini tahun 2007 sebagai acuan dari penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP. Jadi dasar hukumnya jelas Satpol PP ya, dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah sampai acuan tadi Perda 8 tahun 2007. Fungsinya di sini dari mulai penyusunan program penegakan peraturan daerah dan perkada, melaksanakan kebijakan perda dan perkada, pengawasan, serta melakukan tindakan penertiban non justisi maupun justisi, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum,
dan melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, terlebih melakukan tindakan administratif terhadap aparatur. Kita tertib-tertib ini ada 10 tertib ya. Yang pertama adalah tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan pos pantai. Yang keempat tertib lingkungan, tempat usaha dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib sosial, tertib kesehatan, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib peran serta masyarakat. Jadi, peraturan daerah ketentuan Undang-Undang Nomor 10 2004 tentang pembentukan undang-undangan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, tepatnya DPRD itu sebagai acuan. Jadi ini kita sebagai aparatur menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh DPRD. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita dari perusahaan. Baik, Ibu Bapak SN, saya akan menjelaskan lagi ya. Tadi sudah rekan-rekan saya menjelaskan. Jadi selanjutnya lagi ya, fungsi peraturan daerah merupakan peraturan pelaksanaan perundangan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan. Bentuk dan pelanggaran perda tadi sudah dijelaskan sama rekan saya. Jadi mungkin saya hanya ingin bertanya aja sama Bapak dan Ibu ASN, apakah ada yang belum paham tentang peraturan perda ini? Silakan bertanya. Mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rahmat dari PJLP Dinas Sosial. Ingin bertanya, apa wewenang dari petugas atau Satpol PP dan diberikan penjelasannya? Ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada pertanyaan, yaitu mengenai wewenang Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diketahui bahwa Satpol PP ini memiliki wewenang yang lumayan cukup luas, yaitu diantaranya melakukan tindakan penertiban non justisial terhadap warga masyarakat, aparatur ataupun badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda ataupun perkada. Yang kedua adalah menindak warga masyarakat atau aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga yaitu wewenangnya melakukan tindakan penyelidikan, dan yang terakhir adalah wewenangnya melakukan tindakan administratif ya, untuk wewenang Satpol PP. Ya, silakan ada yang ingin bertanya. Mohon izin Pak, Ya, saya ingin bertanya. Saya Kelvin dari PJLP Kelurahan Penjagalan. Saya ingin bertanya, apa sih Pak tugas Satpol PP itu Pak? Tolong dijelaskan. Ya, kami Ya, silakan. saya jawab ya. Satpol PP memiliki tugas yaitu menjalankan peraturan daerah maupun kebijakan peraturan kepala daerah dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman untuk masyarakat, lebih tepatnya itu. Satuan Polisi Pamong Praja sekarang, ya, yang pertama memang fungsinya itu Satpol PP adalah menyusun program penegakan perda yang berada. Yang kedua adalah sebagai pelaksana kebijakan perda dan perkada, ya. Dan yang ketiga adalah melakukan pengawasan kepada masyarakat atau badan hukum ya, atas pelaksanaan perda dan perkada. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan semoga kita pun bisa memahami apa tugas dan Saya ingin ketemu Kepala Satpol PP, mana ini? ya Pak. Selamat siang Bapak-bapak. Ya Pak, saya mau protes Pak ini Pak. Iya. Rumah saya kemarin kena gusur. Saya sekarang tinggal
Kalau ulang kemari Pak, nyari kontrakan juga saya nggak kuat untuk biaya bayar buat kontrakannya Pak. Anak saya Pak gimana Pak? Istri saya gimana? Mau tinggal di mana Pak? Anak saya Pak. Seharusnya ada solusinya gini Pak. Oh iya Bapak-bapak, terima kasih telah datang ke sini ya. Kami sebagai Satpol PP ya ingin jabatan punya aspirasi Bapak-bapak ini ya mengenai kemarin terkena peristiwa. Kami kan pasti sudah memberikan himbauan ya, sudah memberikan surat untuk biar yang mau diikuti itu mengetahui bahwa tempatnya itu bukan untuk ditempati, tapi itu ada tanah yang termasuk ilegal, jadi nggak boleh untuk didirikan bangunan. Jadi ya bapak-bapak mohon untuk kesadarannya, karena nama itu bukan bernegara bangsa kan ada punya aturan-aturan hukum. Makanya Pak Raja ini hanya melaksanakan aturan-aturan hukum itu. Ya, pasti ada yang dirugikan ataupun ada yang dirugikan. Sehingga mungkin bapak-bapak merasa dirugikan kan semuanya? Iya, ya, mungkin kata dirugikan ya. Tapi kami pun ingin nanti sampaikan, kami pun ingin menyampaikan kembali kira-kira bapak-bapak kepada atasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Satuan Polisi Pamong Praja dari Kecamatan Penjaringan dalam hal ini mengumpulkan bapak-bapak anggota Linmas tiada lain bahwa kita sudah mengetahui esok hari akan diadakan pemilihan daerah atau pemilihan gubernur di Provinsi DKI Jakarta ini. Sebagai Satpol PP ingin mengetahui kesiapsiagaan tentang anggota Linmas dalam rangka untuk penjagaannya. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui dari absen ini ya diketahui bahwa jumlah TPS-nya yang akan kita jaga ya. Dan TPS yang akan kita jaga ini sebetulnya ada 13 TPS ya Pak. Cuman karena kita dibagi-bagi, sebagian sudah ada di TPS, maka yang ada aja kita bagi lagi untuk Bapak Mamat, Pak Suganda, dan Pak Ali di jaga di TPS 3 ya, di RW 12 ya, 012. Apa yang harus kita jaga di sana itu? Perlu diketahui bahwa di TPS tersebut kita harus mengawasi ya area sekitar TPS ya. Siapa tahu ada hal-hal yang mencurigakan di TPS tersebut, mungkin perlu kewaspadaan kita semua ya, di samping menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada orang yang tidak dikenal datang ke TPS tersebut yang akan kita jaga, ya, wajib kita tanya ya, wajib kita tanya, dan juga kita wajib mengetahui mereka dari mana. Nanti kalau ada hal-hal yang mencurigakan, dari Satuan Linmas ini bisa berkoordinasi dengan Satpol PP khususnya yang mendampingi, dan juga nanti kita berkoordinasi juga dengan TNI dan Polri. Dan setelah diistirahatkan, kita langsung ke tempat TPS yang akan kita jaga.